Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Di akhir season pertama animenya, kita diperlihatkan pertarungan antara Ryo melawan sang pedang raja, yaitu Alfred Emal. Pada light novelnya, Ryo dan Alfred ini akan bertarung sekali lagi, dan itu merupakan pertarungan terakhir mereka. Nah, di video kali ini, kita akan membahas tentang rematch atau pertarungan ulang antara Ryo melawan Alfred tersebut. Dan sekalian juga, di sini akan kubahas beberapa fakta tentang Alfred. Oke, langsung aja, kita mulai pembahasannya. Alfred Emal dikenal dengan gelarnya sebagai Pedang Raja. Pedang Raja sendiri merupakan gelar khusus yang diberikan kepada kesatria terkuat di kerajaan Beltram. Berbeda dengan gelar kesatria kehormatan yang bisa saja didapatkan di setiap negara, gelar Pedang Raja seperti yang dimiliki oleh Alfred ini hanya terdapat di kerajaan Beltram saja. Di kerajaan lainnya, mereka tak memiliki gelar khusus untuk diberikan kepada kesatria terkuat seperti ini. Karena gelarnya sebagai Pedang Raja, Alfred diberi kepercayaan untuk memegang salah satu harta kerajaan, yaitu pedang sihir yang bernama Flash Judgment. Alfred selalu bekerja dengan mengikuti gelarnya, yaitu menuruti perintah keluarga kerajaan Beltram dan melindungi kerajaan. Namun, setelah reputasi faksi Arbor naik dan menerima banyak kehormatan, mereka berhasil mengambil alih setengah kekuasaan keluarga kerajaan. Dan karena itu, Alfred pun berakhir dengan kondisi yang mengharuskannya berpihak dan menuruti perintah faksi Arbor juga. Jadi kalau kalian bertanya apakah Alfred itu jahat atau baik, maka jawabannya adalah Alfred itu tidak jahat. Ia hanya terpaksa harus mengikuti perintah faksi Arbor, di mana perwakilan dari faksi Arbor sendiri dalam bidang militer adalah Charles Arbor. Saat Ryo menyelamatkan Celia dari pernikahannya dengan Charles, Alfred sempat bertarung dengan Ryo. Dan saat itu adalah pertama kalinya Alfred diremehkan oleh lawannya. Sebelumnya, Alfred selalu lebih unggul dalam pertarungannya. Namun saat bertarung dengan Ryo, terlihat dengan jelas bahwa dari segi teknik bertarung saja, Ryo sudah lebih hebat dibandingkan dengan Alfred. Saat itu, Alfred tak pernah melancarkan pukulan pada Ryo. Sementara sebaliknya, Ryo berhasil mendaratkan pukulan pada Alfred. Bahkan Alfred juga sadar bahwa ia sedang diremehkan. Namun karena saat itu Ryo hanya bertujuan untuk mengulur waktu, jadi Ryo tak bisa menyelesaikan pertarungannya dengan Alfred dan segera pergi begitu ada kesempatan, yaitu saat Alfred menggunakan sihir pedangnya. Beberapa bulan kemudian, Christina melarikan diri dari kerajaan Beltram untuk bergabung dengan adiknya yaitu Flora di restorasi. Dan karena itu ia pun dikejar oleh Charles Arbor dan pasukannya, termasuk Alfred. Saat itu, Ryo dan Celia tak sengaja bertemu dengan Christina saat mereka menyusup ke rumah Celia. Dan mulai dari sana, Ryo membantu Christina untuk melarikan diri dari kejaran Charles dan Alfred. Bahkan saat itu, pahlawan dari kerajaan Beltram yaitu Rui ikut mengejar mereka. Awalnya, Ryo dan yang lainnya berhasil melarikan diri dengan lancar. Namun saat mereka hampir tiba di daerah yang aman, posisi mereka diketahui dan akhirnya mereka dihadang di tengah hutan. Sehingga pertempuran pun terjadi. Saat itu, Ryo bersama dengan Sarah dan Alma dialihkan oleh Reis. Karena itu, Ovia pun terpaksa harus melawan Alfred untuk melindungi Christina, Celia, dan yang lainnya. Ovia yang merupakan seorang pemanah sangat tak cocok dengan gaya bertarung Alfred. Namun meskipun begitu, kemampuan Ovia diakui oleh Alfred. Selain itu, adik dari Alfred yang berperan sebagai pengawal pribadi Christina yang bernama Vanessa juga ikut menghadapi Alfred. Namun Ovia dan Vanessa dikalahkan. Di saat yang sama, Reis telah dipojokkan oleh Ryo. Reis pun memberitahu Ryo bahwa teman-temannya saat ini dalam bahaya. Mendengar itu, Ryo pun langsung meninggalkan Reis dan pergi menyelamatkan Ovia dan yang lainnya yang sedang dikepung oleh Alfred dan 5.000 pasukannya. Dalam perjalanan, banyak pasukan yang menghalangi Ryo, yaitu dari pasukan darat, pasukan udara, dan bahkan pasukan penyihir. Namun bagi Ryo, semua serangan itu tak ada apa-apanya, dan ia bisa terus maju tanpa hambatan. Setelah akhirnya Ryo tiba di sana dan melihat kondisi Ovia dan yang lainnya yang telah terluka, Ryo pun menjadi sangat marah pada Charles yang ada di balik semua ini. Ryo kemudian memulai pertarungannya dengan Alfred dan Rui. Alfred berhadapan dengan Ryo secara langsung, sementara Rui akan menyerang dengan panahnya dari jarak jauh. Dalam pertarungan itu, Ryo terus memojokkan Alfred dan dengan mudah menghindari serangan Rui. Pertarungan itu bahkan tak berlangsung lama.
Dan di akhir pertarungan, Rio menerbangkan Alfred ke udara dengan seni roh anginnya, lalu menyerangnya di udara. Di sisi lain, Alfred tentu saja melawan balik. Alfred menggunakan seluruh esensi magisnya yang tersisa dan memusatkannya ke pedang sihirnya, hingga pedang tersebut bersinar sangat terang. Untuk melawan itu, Rio juga menuangkan banyak esensi magisnya ke pedangnya dan membalutnya dengan seni roh angin. Pedang Rio dan Alfred pun saling berbenturan. Efeknya, pedang Alfred membuat daerah sekitar mereka tertutupi dengan cahaya terang. Sementara efek dari pedang Rio membuat angin tornado yang besar di sekitar mereka. Semua orang yang menonton pertarungan itu di sekitar mereka bahkan hampir terhempas karena itu. Dan hasilnya, Rio memenangkan pertarungan. Rio masih tetap berdiri, sementara Alfred telah jatuh pingsan. Rio langsung mendekati Rui juga dan melumpuhkannya dengan mudah. Setelah itu, Alfred pun ditahan dan dibawa ke restorasi sebagai tawanan perang bersama Rio dan yang lainnya. Singkat cerita, setelah mereka tiba di restorasi, Christina dan Rio menginterogasi Alfred. Rio menanyakan tentang Lucius padanya. Namun apa yang didapat oleh Rio dari penjelasan Alfred hanyalah masa lalu dari Lucius saat tinggal di Beltram. Christina kemudian mengatakan bahwa karena Alfred ikut ke pengajaran Christina, maka pasti ayah Christina yaitu Raja Beltram telah memberinya perintah. Christina bertanya perintah apa yang telah diterima oleh Alfred. Alfred pun hanya bisa menjawab bahwa ia diperintahkan untuk mengikuti Charles dan menjalankan tugasnya. Tugas yang dimaksud di sini adalah melindungi Christina. Christina tentu saja menjadi bingung karena perkataan Alfred tersebut sangat bertentangan dengan tindakannya. Alfred sebelumnya telah mencoba untuk menangkap Christina, dan jika bukan karena Rio dan yang lainnya, ia pasti sudah tertangkap saat ini. Christina bertanya dan meminta pendapat Rio tentang ini. Rio berpendapat bahwa Alfred mencoba melindungi Christina dari sudut pandang posisinya. Alfred perlu mengikuti Charles untuk bisa menjalankan tugasnya, yaitu melindungi Christina. Dan Alfred hanya bersikap menuruti Charles agar ia tak disadari oleh Charles itu sendiri, bahwa ia sebenarnya bertujuan untuk melindungi Christina. Dan benar saja, saat Rio mengatakan pendapatnya itu, Alfred menjadi goyah, yang berarti apa yang dikatakan oleh Rio tersebut benar. Alfred mengatakan bahwa ia siap menerima hukuman apa saja untuk itu sebagai tawanan perang. Namun Christina mengatakan bahwa ia takkan memberi hukuman dulu saat ini, dan Alfred akan terus ditahan. Sejak saat itu, Alfred pun terus ditahan dan tak pernah diperlihatkan lagi hingga volume terbaru light novelnya. Nah, mungkin itulah semua pembahasan seri Gensoki pada video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau tambah lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.